Halo Sobat Kabaroto, ketemu lagi dengan gue, Rio Fajar. Nah, kali ini kita akan membahas soal gimana cara mencuci mobil yang benar. Nah, kan mumpung masih pandemi nih, jadi kita juga nggak bisa kemana-mana. Mobil juga di rumah kan nganggur doang. Pasti itu ada tuh debu-debu, kotoran, segala macam. Bahkan kalau parkirnya yang nggak ada atapnya, nah, pasti ada kayak kotoran burung lah, getah pohon. Nah, itu tetap harus kita bersihin. Nah, sekarang kalau buat nyuci mobil, alat-alatnya yang kita butuhin seperti ini semua. Ada di sini nih, udah gue siapin. Jadi, satu yang pasti kita butuh sampo mobil. Nah, sampo mobil pakai turtle wax itu lumayan puas ya. Jadi dia wash and wax, jadi nanti biasanya selain dia punya sabun untuk mencuci bodi, jadi kayak ada lapisan wax gitu, jadi mobil tuh seperti mengkilap gitu. Nah, sebenarnya banyak sih mereknya, yang lain juga, kit juga ada yang wash and wax, jadi tinggal pilih tergantung selera sama budget. Nah, cuman yang pasti harus pakai sampo mobil. Jadi jangan pakai sampo rambut, jangan pakai sabun colek, jangan pakai sabun cuci piring, dan sabun apapun. Karena kandungan aditifnya dan ininya beda. Jadi takutnya kalau pakai kayak sabun colek atau sabun mandi dan segala macam itu justru ngerusak cat bodinya. Makanya biar aman kita harus emang yang khusus sampo mobil. Terus gue juga suka pakai ini sikat, kita siapin sikat bebas 8 aja. Ini biasanya untuk ban, untuk bagian kolong-kolong yang agak kasar lah. Spon gue juga pakainya umumnya 2 karena gue pisahin antara ini biasanya spon untuk bodi, untuk kaca atas. Nah, ini untuk spon bagian bawah. Jadi untuk kayak misalnya pelek atau bagian bawah bodi itu gue pisahin supaya misalnya ada kotoran, pasir atau apa itu nggak ikutan ngebaret kaca dan bagian atas bodi. Terus untuk lapnya pakai camoas biasa. Ini gue juga biasanya nyiapin 2 karena satu biasanya untuk sabun, untuk aplikasi sampo mobilnya. Yang satu lagi biasanya untuk ngeringin. Nah, kalau misalnya mau lebih maksimal lagi ngeringinnya, pakai ini Light Microfiber. Nah, microfiber tuh dia jadi kayak ngilangin noda bekas air yang ada misalnya di kaca. Nah, itu dia ampuh banget nih buat ngilanginnya. Oke, nah terus yang nggak kalah penting adalah ember nih. Jadi kita pakai ember kalau bisa yang agak gede ya, supaya nanti airnya agak banyak. Nah, habis itu nanti sama selang air, sama air. Terus sekarang hari ini gue juga dandannya masih biasa aja, pakai celana pendek, pakai kaos, karena biasanya kalau nyuci mobil kan bakal basah-basahan nih. Jadi kita nggak perlu dandan rapi-rapi, oke? Yang penting mobil kita bersih. Simak caranya berikut, oke? Yuk. Oke, nih kita tuang samponya dulu ke ember. Kira-kira 3 tutup gitu. Secukupnya aja. Kita campur pakai air. Nah, airnya kalau bisa air mengalir yang kenceng, jadi supaya dia bikin busa. Waktu ngisi air, kita usahain airnya tuh agak penuh ya, setengah lebih lah paling nggak. Tujuannya nanti kalau kita habis nyuci nih, ngelap, terus ada kotorannya itu jadi bisa ngendep. Makanya supaya dia nggak balik lagi ke sponnya atau camoasnya, makanya kita agak penuh. Oke, next step. Terus bodi kita basahin dulu semuanya. Jadi kita basahin dari atas. Nah, ini sampai ke atapnya juga. Tujuannya adalah supaya debu-debu yang misalnya masih ini bisa dia terbawa turun. Jadi kotorannya nanti lebih gampang dibersihin. Ini semua bodi kita siram. Ini agak kita semprot supaya kotorannya debunya turun semua. Nah, jangan lupa bagian bawah kolong spakbor kita semprot juga ya. Nah, ini kalau kita udah siram semuanya rata, baru habis ini kita sabunin bodinya. Oke, yuk follow. Kita sabunin. Nah,
kalau gue senengnya kita sabunin dari kaca dulu, dari atas. Soalnya dia kan relatif lebih bersih dibanding yang lain. Nah, jadi kotorannya lebih minimal nanti di embernya. Sabunin rata semuanya. Nih kalau nyabunin jangan segan-segan kita nambahin sabunnya terus ya. Soalnya dia sabun yang udah kena body kan pasti akan lebih nggak efektif tuh. Nah, bagian emblem kita bisa ini lebih perhatiin, lebih detail. Nah, nanti gue udah nyiapin juga, tadi kan kelihatan tuh before-nya ya, ada beberapa tadi sempat kena kotoran burung, terus ada juga getah pohon di bagian depan. Ntar bisa perhatiin deh, kalau pakai sampo mobil dia bisa hilang semuanya. Kemarin juga sempat kena gerimis, kena hujan waktu lagi parkir, jadi kacanya tuh kotor semua kan. Jangan lupa bagian atap ya. Kita butuh alat bantu lagi nih. Yuk sini. Nah, kalau buat atap, kalau misalnya agak jauh, pakai bangku plastik deh. Kita lebih gampang. Nah, wiper ini bisa diangkat supaya lebih gampang. Kalau ini bekas getah pohon, dia agak keras, jadi boleh digosok lebih kencang lagi. Setelah grill, ini jangan lupa kalau busa spon kan dia enak, pasti bisa nyelip tuh. Nah, kita bersihin semuanya. Oke, nah sebagian udah bersih, gue biasanya nyiram dulu. Ini sengaja gue siram dulu supaya sabunnya juga nggak keburu kering. Tinggal bodi bagian bawah. Ini langsung kita siram juga biar semua bodi udah kita bersihin lagi, udah kita siram. Sekarang kan sebenarnya tinggal roda nih, tinggal ban. Tapi biasanya biar nggak terlalu lama kering, kita keringin dulu ya. Area bagian atas nih, kaca ke atas, atap, sama sebagian bodi bisa kita lap dulu kering pakai camoas. Ini
Kebetulan gue pakai Camoas mereknya Multitech, jadi dia ada kayak campuran microfibernya juga. Enaknya dia biasanya kalau Camoas kan kita keringin terjemur gitu dia kaku ya. Nah kalau Multitech ini dia nggak kaku dan daya serapnya juga oke. Biar lebih maksimal, kalau untuk kaca tuh sebenarnya habis dilap Camoas, kita lap lagi pakai microfiber, jadi bercak bekas airnya pasti hilang sempurna. Yang paling penting ketika ngeringin, pasti itu ada di selipan-selipan ini seperti grill emblem, dia nyimpen noda air. Jadi make sure kita teliti waktu ngebersihin. Untuk yang lapisan chrome seperti ini, kita bisa juga pakai lap microfiber biar bersihnya sempurna. Oke, waktu ngeringin body, kuncinya adalah ketika kita lihat kerak noda airnya masih ada yang tertinggal, biasanya artinya itu ini lap Camoas kita udah terlalu banyak air, jadi kita harus peres lagi. Nah, terakhir kalau gue kebiasaannya begitu bagian atas sudah bersih, baru kita bersihin kolong. Jadi airnya nggak terlalu yang untuk body tuh nggak ikutan pasir yang biasanya kalau di kolong spakbor tuh pasti kotor banget. Nah, kita pakai sponnya beda. Terus sikat. Ini untuk bannya. Jadi sikat. Kita bersihin pelek pakai spon di sela jari-jarinya, palang-palangnya ini tuh di pojok-pojokan dia biasanya yang paling kotor, jadi kita harus ekstra teliti. Jangan lupa bagian spakbornya. Kalau untuk ban biasanya gue langsung bilas supaya kotorannya kalau habis kena sabun dia bisa langsung turun. Oke, finish 4 roda. 4 roda udah. Paling sekarang kita tinggal bersihin air-air sisanya nih. Tuh, yang ada di pelek juga. Jadi waktu nyimpan mobil enak bersih deh semua, udah nggak ada noda-noda air lagi. Oke, begitu tips nyuci mobil ala Kabar Auto.
mudah-mudahan berguna buat Sobat Kabar Auto semuanya. Nah, cuma jangan lupa nanti pencet like sama subscribe gitu. Nah, tinggal pencet tombol yang ada di kanan bawah itu. Nah, terus satu lagi, tiap kali mau misalnya nyuci mobil, kita harus ingat kalau bisa kita yang ada atapnya, jadi jangan kena sinar matahari langsung, supaya airnya nggak langsung kering, jadi nggak malah bikin kerak air lagi nanti di bodi ataupun di kaca. Oke Sobat Kabar Auto, nah kalau mau bikin tips apa, tinggal tulis aja di komen, nanti kita akan bikinin solusinya gimana ala Kabar Auto. Oke, thank you Sobat Kabar Auto, see you.